tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Baik, pemirsa di mana saja berada, seperti yang kita lihat video di awal tadi, sama kita lihat ada beberapa orang pemuda yang melakukan pembakaran terhadap tafsir para ulama. Ya, itu ada tadi disebutkannya tafsir Qusairiyah, ya, tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah miris sekali hadirin. Beliau mengatakan bahwasanya tafsir itu adalah tafsir setan yang mengajarkan kesesatan dan kita tidak perlu itu, kata beliau. Kita belajar agama ini langsung dari Allah dengan belajar Al-Quran. Inilah hadirin yang berbahagia. Jadi sudah mulai tampak bagi kita apa yang kita bicarakan pada video-video kita terdahulu, bahwasanya kondisi umat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Semakin hari semakin tampak perpecahan, semakin hari semakin tampak permusuhan. Sehingga dengan viralnya video ini, itu penyakit permusuhan itu semakin menyebar. Nah, sekarang saya sebut, ada yang menuduh itu kerjaan Wahabi lah, dan sebaliknya Wahabi pun mengatakan ini kerjaan Aswaja lah.
Nah, nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi untuk pembenaran kejadian yang ada dalam video ini, kita tidak bisa untuk menghakimi secara pribadi, itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena ada pihak yang berwenang. Ya. Kita punya hukum di negara kita ini. Jadi harapan saya kepada pemegang hukum untuk mengusut, mencari kebenaran siapa orang yang melakukan penistaan ini, di manakah dia, sehingga bisa untuk ditindaklanjutin dari perbuatan mereka. Karena kenapa? Ini sudah melecehkan. Ya. Kita berbeda pendapat di dalam menyikapi ajaran Islam ini, boleh-boleh saja. Ya. Berbeda pendapat itu, ya malah dikatakan itu rahmat. Tetapi ketika kita sudah melakukan tindakan yang seperti ini sudah lain cerita. Jadi pahamlah ya, pada harapan kita kepada penegak hukum untuk melakukan tinjauan dan melanjutkan apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri anak ini. Karena kalau kita menganggap dia tergolong ODGJ, tidak mungkin. Nah, dari bahasanya atau cara dia menyampaikan kata-katanya, itu bukan ODGJ. Kemudian pada kesempatan ini sampaikan kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Inilah sebenarnya yang kita intikan dalam pembicaraan kita terdahulu, di video-video terdahulu. Jadi pemirsa yang mungkin belum pernah mampir di channelnya kita, buka aja nanti channel kita, Abdul Matin Channel. Kita sudah berbicara, umat ini makin hari makin pecah. Karena berbeda pendapat, akhirnya bermusuhan. Nah, jadi sebenarnya kita sudah paham ya. Kenapa begitu? Karena di bumi Allah Ta'ala ini 3 aja golongan pada dasarnya. Mukmin, munafik, dan kafir. Ya. Orang beriman, orang munafik, dan orang kafir. Nah, jadi yang lebih berbahaya ini nih, munafik nih. Karena dikata dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang munafik ini orang bermuka dua. Ketemu dengan si A, dia bilang golongan A. Ketemu dengan si B, dia bilang golongan B. Ya. Bila bertemu dengan orang beriman, dia berkata orang beriman. Bila bertemu dengan orang-orang yang boleh dikata golongan setan, ya, sesungguhnya aku bersama kamu. Dan aku hanya mengolok-olok mereka. Jadi agama Allah ini apabila engkau Allah, hati-hati. Jangan-jangan kamu tergolong kepada orang munafik. Jadi hadirin berbahagia, dengan adanya kasus sekarang ini, ya, saya bawa kepada hadirin berbahagia semua, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Tingkatkan amal ibadah kita, iman dan takwa kita semakin hari semakin kita tingkatkan.
Karena kenapa? Sekali lagi, kondisi saat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Islam semakin hari semakin tampak pecahnya. Tapi kita jangan berpangku tangan. Kita selalu berusaha wujudkan persatuan dan kesatuan antara kita sesama kita, sehingga turun rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemenangan dan kejayaan umat Islam akan bangkit kembali di akhir zaman ini. Jadi demikianlah pada video yang terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.